Samar-samar saya lihat tuh ada semacam kepala, tapi kepalanya nengel tuh. Ada sini ada mahkotanya nih Bang. Yang bikin aneh, kepalanya tambah gede tambah gede. Nah itu mahkotanya ada sekitar segede salak sih Bang. Warnanya kebiruan, matanya gede. Nah badannya gitu. Jadi airnya begini, badannya gitu tuh Bang. Tuh. Di batin saya mau lari, tapi kayak semacam ada yang nahan supaya saya suruh ngeliat Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Kota Cirebon adalah kota udang, kota bersejarah yang tentunya menyimpan banyak cerita-cerita mistis. Nah, di video kali ini kita akan mengetahui bagaimana mencekamnya dan mistisnya kota Cirebon itu. Di sana sudah ada tim malam mencekam dan sudah ada Mang Ei yang akan mengawal cerita-cerita mistis di chapter Cirebon ini. Kita langsung ke sana dan kita langsung sapa Mang Ei. Oke, Mang Ei, silakan. Baik, terima kasih Abah Yudi dari Bandung. Kita sekarang berada di Cirebon. Saya Mang Ei dan tim kali ini akan berkeliling di kota Cirebon untuk mencari cerita yang akan disuguhkan kepada Anda semua. Ini kesempatan yang pertama kita di kota Cirebon. Untuk cerita yang pertama sudah menemukan seorang narasumber. Namanya adalah Pak Onong. Pak Onong ini kalau saya bisa cerita sedikit adalah seorang pemancing mania. Nah, di cerita mancing ini ada cerita yang menarik, bahkan horor, yang akan diceritakan oleh Pak Onong yang mengalaminya sendiri ketika beliau suatu saat memancing di daerah Cirebon atau di lepas pantai ya, di laut. Kita temuin dulu nih Pak Onong, kita ngobrol dulu. Assalamualaikum Pak Onong. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Onong? Ya alhamdulillah malam ini sehat. Alhamdulillah. Gimana nih? Pandemi bikin repot nggak? Ya semua terasa dampaknya Bang. Sampai-sampai Iya, akhirnya hobi iya. memancing digali kembali nih mungkin. Makanya hobi mancing nih lagi, iya mudah-mudahan deh lagi mau di ini lagi lah Bang. Oke. Pak Onong punya putra berapa? Kebetulan alhamdulillah saya punya anak 2 Bang. Yang Istri 1 ya pasti. istri 1 Bang. Oke. Iya, iya. Dan pekerjaan Pak Onong sendiri sekarang kesibukannya Sekarang, apa? ya apa aja lah Bang. Yang penting bisa dapat penghasilan yang halal lah gitulah Bang. Oke. Yang penting halal Iya. dan bisa menafkahi Iya, iya. keluarga ya Pak Iya, Onong. Bang. Baik, sobat malam mencekam, kita berada di wilayah Kalijaga di kota Cirebon tentunya, di sebuah persawahan yang tidak jauh dari tempat tinggal Pak Onong. Pak Onong akan langsung bercerita kepada kita. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Silakan Pak Onong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sobat semua, pengalaman saya yang pertama itu mancing dari tahun 90. Saya pernah mengalami kejadian mistis. Itu waktu mancing di tempat penampungan air pam di Kampung Rinjani di Perumnas Pak, di Cirebon. Nah itu sasarannya itu ikan gabus. Ikan gabus kalau umumnya itu kan pakainya kalau nggak pakai katak, kalau nggak pakai ikan mas. Nah kebetulan saya hari itu rezeki saya dapat ikan gabus sampai panjangnya 90 cm Bang. Nah setelah saya angkat itu teman saya sampai berkerubun karena dapatnya ikannya besar pisan, 90 cm itu panjang, hampir 2 kilo lebih. Nah yang bikin saya heran itu pas mau menjelang maghrib, teman saya sama saya itu mancing
sekitaran tinggal 2 orang aja, saya sama teman saya mancing. Saya udah dapat satu tapi teman saya belum dapat. Nah saya mancing lagi terus sampai cari dapat lagi. Pas menjelang Isya saya dapat ikan gabus sekitar panjangnya 60 cm. Tapi kok ada hal yang aneh. Hal yang anehnya karena ikan gabus semua jenis ikan nggak ada kelopaknya, tapi ikan gabus itu ada kelopaknya, ada berkedip. Makanya teman saya sama saya takutan dilepasin lagi. Nah itu katanya sih itu menunggu Rinjani, kampung Rinjani situ tuh. Setelah kejadian itu saya ngerasa kayak merasa bersalah sama ikan itu tuh. Soalnya dalam masih benak pikiran saya tuh masih terbayang aja ikan itu masih bisa berkedip itu tuh. Seumur hidup saya tidak pernah melihat ikan gabus bisa berkedip. Makanya saya sampai berapa hari masih tergiang aja, sampai saya udahlah, mulai sekarang saya jangan mau mancing ikan gabus, saya mau mancing ikan yang di laut. Setelah kejadian dapat ikan gabus itu punya cerita apa Pak? Apa yang dialami Bapak? Ya perasaannya kayak apa ya, kayak semacam satu merasa bersalah, nah kedua kayak kalau malam tuh kayak merasa kayak dibayangin sama ikan itu terus, kayak apa ya, kayak nampak aja ikan itu tuh. Cuman ada sekitar 8 on apa 9 on itu tuh. Cuman perasaan kelihatan terus. Padahal saya udah lepasin lagi tuh, dilepas liarkan lagi ikan itu tuh. Saya mancing waktu itu sampai jam 9 malam. Makanya saya langsung pulang. Nah istri saya marah-marah itu sampai joran saya dipecahin tuh, ada 2 dipecahin semua. Jadi makanya saya lagi seneng mancing, untuk mancing ikan tempat kailnya itu dipecahin. Makanya saya cari uang lagi sedikit-sedikit, ngumpulin lagi. Nah untuk mengganti joran yang itu yang dirusak sama istri saya. Nah pada satu hari teman saya tuh ngajak mancing di laut. Nah mancing di laut itu semacam kayak ada apa ya, keindahan tersendiri, tantangan tersendiri. Karena apa, kalau di laut tuh lebih luas, terus alamnya alam bebas, ikannya juga tak terhingga, dapatnya ikan seperti apa kan belum tahu. Makanya lebih banyak tantangannya ke ikan laut. Nah sejak itu saya senang mancing ikan laut. Nah ikan laut tuh karena satu, anak saya yang perempuan senangnya ikan kakap. Kalau datang tuh saya seneng nggak dapat kakap, ya kakapnya dapat sih 1 apa 2 yang setengah kilo atau 7 on, kan lumayan bisa buat nambah-nambah senengin anak gitu tuh Nah itu belum ada kejadian mistis apa-apa tuh, biasa aja. Berangkat jam 2, pulang jam 8, jam 9 pulang. Itu hampir berjalan hampir ya 2 tahun lah begitu tuh Dulu masih dijadwal seminggu 3 kali. Nah terus udah seminggu kali, terus libur berapa bulan. Nah pas tahun 2018 2019 lah, awal 2019 saya mengalami kejadian yang luar biasa. Sampai sekarang saya juga masih ada perasaan trauma gitu Jadi gini, pada satu hari saya mancing tanpa disengaja. Hari itu saya tidak hafal hari, tidak ingat hari itu hari apa. Saya berangkat aja, saya cari udang untuk umpan ikan ya kira-kira asumsi saya kira-kira mancing bisa sampai jam 12 atau jam 9 malam lah saya mancing itu. Saya nggak menyadari kalau hari itu hari apa, saya pikir nggak, hari biasa aja pikir gitu ya. Nah saya naik motor dari rumah pelan-pelan, pamit ke istri, misalnya minta dibekalin minum sama nasi putih untuk bekal di laut itu mancing. Rencana saya kan mancing mau sampai malam tuh, sampai malam sehabisnya udang. Nah pas saya sendirian mancing tuh, pada hari itu nggak tahu kenapa dalam hati nggak mau mancing tapi perasaan mau mancing. Jadi saya nggak tahu kenapa, udahlah saya paksakan diri aja, saya berangkat cari udang. Kepaksa saya udah tempat udang, saya beli udang 30 biji. Itu cukup untuk ya 10 jam cukup lah, 30 biji itu saya mancing. Saya datang ke pesisir kapal, cari tempat untuk penyewaan kapal
untuk menyeberangkan saya ke Jongor. Asumsi saya pas hari itu tuh saya nggak ngelihat itu hari apa. Pasti rame karena anginnya sepoi-sepoi, terus cuacanya nggak mendung, nggak terang, nggak. Jadi kalau orang pemancing kalau lihat awannya agak gelap-gelap itu ikan lebih cenderung agresif ke udang tuh. Makanya saya cuaca pas mendukung, makanya saya langsung penyewaan kapal dianterin. Itu dari penyewaan kapal ke tempat lokasi pemancingan itu kalau saya biasa mancingan di pembatas laut namanya Jongor. Itu Jongor tuh daratan yang menjorok ke laut untuk arus masuknya kapal. Nah, saya berangkat dari jam 4 ke kapal, dianterin kira-kira kurang lebih 9 menit saya sampai ke Jongor Merah. Waktu jam 4, jam 5 sih masih banyak orang. Nah, pas saya maghrib, nggak tahu itu teman-teman pada pulang. Saya nggak ngerti. Pas maghrib, ada maghrib sih. Kenapa, Mas, pada pulang? Iya, Pak, mungkin Jumat. Astagfirullahaladzim. Saya itu waktu tahu itu hari Jumat, malam Jumat, saya tuh perasaan mau pulang tapi kapal udah pergi. Ternyata yang mancing-mancing di situ orang-orang lokal. Orang-orang lokal tuh bisa jalan menurut daratan bisa. Kalau saya harus melalui jalur laut, jadi nyewa kapal. Saya tuh mau pulang tapi udang masih banyak. Jadi saya tuh paksa, saya mancing. Pertama saya mancing ke Jongornya dulu. Kira-kira jarak antara tempat saya naruh udang ke Jongor tuh sekitar 30 meter lah. Kalau saya kan sasarannya kan ikan kakap. Jadi nggak bisa diem di situ, nggak bisa. Jadi harus keliling terus, jalan kaki terus, ya sepanjang Jongor itu. Pas perasaan saya tuh ada pas malam Jumat, pas begitu anak-anak pada pulang, mau setelah Isya tuh. Nah, saya enggak menyadarin bahwa di situ saya pas balangin ikan yang di luar. Nah, pas di bulan-bulan itu saya ada perasaan perasaan bau sedikit minyak misik, tapi saya nggak anggap lah, nggak apa-apa lah, saya diem aja. Terus saya muter lagi. Nah, pas udah berapa kalinya saya pas balangin udang lagi, pas misiknya tuh kayak kenceng, baunya tuh harumnya kayak semacam, kalau di Cirebon kan ada semacam mulu-mulu dan pelal tuh, minyak itu. Minyak itu khusus untuk bangsa-bangsa yang begitu, kalau kata orang-orang Cirebon sih. Saya pas begitu, itu entah kenapa saya kayak semacam badan dipaksa, dipaksa diem aja. Mau bergerak nggak bisa, tapi mau melangkah nggak bisa. Cuman perasaan takut mau kesana, tapi aduh perasaan gimana ini. Tapi sampai saya nyebut astagfirullahaladzim, baru saya bilang dalam hati, Mbah, saya mau cari ikan, bukan mau gimana, Mbah, punten ya, Mbah. Baru tuh perasaan bisa jalan tuh. Nah, jalan itu. Nah, setelah itu saya tuh perasaannya waktu pas pertama minyak misik itu jalan tuh, ada yang aneh. Udang langsung ada yang makan tapi hilang. Nah, antara saya mancing dengan tempat menaruh udang kan jauh. Saya ngambil udang lagi. Saya nggak dipikirin, ya udah diem lah. Pas mancing, ambil lagi, saya jalani lagi. Itu saya belum ada perasaan takut gimana, Nah, pada pas mau ke bulan-bulan agak kesininya lagi, pas balangin tuh kayak ada yang narik, diem saya tuh. Tapi itu ada perasaan bau minyak mesti tambah kenceng, Tuh saya kalau mongit itu saya merinding, Nah, terus saya diem tapi hilang lagi udang. Jadi ada keanehan. Malam Jumat itu saya ada keanehan, udang ada yang makan tapi nggak ada ikannya. Nah, saya hampir sekitar 4 atau 5 kali yang hal begitu tuh, saya pindah. Dulu kan kalau sebelah kanan sisi luar laut, kalau sebelah kiri sisi air kapal masuk, jadi sisi dalam, saya pindah ke dalam. Nah, pas itu saya juga sama perasaan minyak misiknya masih kenceng, mau lari saya takut, tapi perasaan kayak ada yang mancing gitu. Saya diem aja situ tuh.
Nah itu tuh saya pas mancing begitu ombak tuh agak beda makanya. Nah saya merasakan sampai apa ya, sampai bulu kuduk saya sampai sekarang saya masih merasakan deh. Kalau misalnya sampai mengingat itu tuh pas ngebalangin udang yang di situ, yang di sebelah kiri, ombaknya dulunya datar, gelombang ini, gelombang. Saya belum merasa apa-apa, diem aja. Saya pikir itu kayak semacam apa ya, semacam kayak ombak dari arus lah, arus ombak dari luar ke dalam gitu ya. Saya diem aja. Pas kejadian udang hilang lagi juga sama kayak seperti yang waktu saya mancing di sisi kanan, ada yang makan tapi ikannya nggak ada. Saya nggak anggap lah, mudah-mudahan ini nggak apa-apa lah. Saya cari udang, ambil udang lagi itu tuh makanya sampai beberapa kali. Nah pas waktu yang udangnya tinggal ada ya sekitar tinggal 20-an adalah terakhir saya balangin tuh. Nah pas kejadian yang ini bikin saya sampai sekarang masih merinding tuh. Pas udang saya ditancepin ke udangnya, saya lemparin itu ombak udah nggak wajar, udah bergelombang gini makanya tinggi sekitar ini dermaga, ombaknya udah segini nih, udah nempel ke kaki saya Cos. Dan saya samar-samar saya lihat tuh ada semacam kepala tapi kepalanya nengel, ada sini ada mahkotanya nih makanya. Yang bikin aneh kepalanya tambah gede. Nah itu mahkotanya ada sekitar segede salak sih makanya. Warnanya kebiruan, biru kayak apa ya, sinar, matanya gede. Nah badannya gitu tuh makanya tuh. Jadi airnya begini, badannya gitu tuh. Nah itu pengalaman saya sampai saya harus apa ya, di batin saya mau lari tapi kayak semacam ada yang nahan supaya saya suruh ngeliat makanya. Dipaksa saya suruh ngeliat, diem. Ada sekitar 12 detik atau 13 detik saya harus dipaksa itu. Saya diem aja itu, tapi untung kepalanya tuh boom. Dampak dari itu ombak tuh ke dermaga ke Jongor tuh naik air tuh sampai badan saya basah, Meluap ya. kaki saya tuh lep turun. Itu saya sampai itu saya bergegas, saya lari, saya tempat udang, saya diem di menara yang merah, diem aja. Tapi anehnya pas di situ aja ombaknya tuh, kalau pas di Jongornya nggak ada ombak. Nah saya tuh mau minta tolong ke siapa, nggak ada siapa-siapa, mau manggil tukang kapal jauh, di telepon juga nggak mungkin dapet. Itu sekitar jam 10 atau jam setengah 11 itu kejadian begitu tuh May. Nah itu saya udang masih banyak tapi itu kayak ikan tuh nggak ada May. Ikan tuh nggak ada sama sekali, nggak ada serangan. Anehnya ombak hanya di situ aja May. Di pas bulan-bulan aja ombaknya gedenya. Tapi di umum di depannya nggak ada. Logikanya kalau ombak di situ ada pasti depan juga ada. Hilir ke hulu kan ada. Ini nggak ada, makanya saya sampai ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya itu bertobat sama Gusti Allah tuh, ya saya tuh merasa salah, maksudnya mungkin ya selama ini saya melalaikan keluarga atau gimana ya. Jadi saya hikmahnya buat saya. Jadi ya mudah-mudahan saya ini kesalahan saya, mungkin ini teguran dari atas mungkin ya. Tapi sejak kejadian itu Mang, itu udang juga dadak mati semua Mang. Udang di atas tuh mati. Sisa tuh mati, dulunya hidup mati semua. Waduh mati. Sampai saya baterai biasanya kan kalau ambil udang kan pakai baterai, mati. Itu saya sambil duduk begini nih Mang. Di Jongor tuh diem gitu. Ya Allah, nangis batin tuh Mang. Posisinya jam 11, kapal belum datang, yang mancing saya sendirian. Itu kayak anginnya juga beda lah. Itu perasaan kalau sampai sekarang juga saya masih merinding nih Mang. Kalau mengit itu tuh setelah kejadian itu perasaan gak enak terus. Nah waktu masih di Jongor itu perasaan tuh waktu tuh kayak lama bisa Mang. Lama. Biasanya kan kalau dimancing, orang mancing itu jam tuh kayak cepet Mang. Tapi entah itu hari Jumat itu dari jam setengah 11 sampai jam 11 aja kayak perasaan lama pisan Mang. Udang udah mati, saya nggak udah ada umpan, kapal belum datang.
itu saya sampai sekitar jam 11 sampai jam setengah 1 itu saya nunggu nasib aja Mang. Pak Unung, saya mau tanya sedikit nih. Begitu kehadiran kemunculan tadi ular seperti naga tadi, Pak Unung kan lemparkan Iya, ini iya. udang itu. Itu dimakan udangnya atau gimana? Enggak, Pak. Makanya, jadi pas saya ngelempar udang, perasaan kayak semacam ular besar tuh nampak pelan-pelan Bang. Tapi entah kenapa senar saya tuh kayak ngenceng. Entah gimana. Tapi nggak dimakan, tapi dia nongol gitu tuh. Pelan-pelan, ombaknya begini. Kayak gede. Sampai airnya nyiprat ke kaki saya. Ke pas dermaga itu tuh. Nah, saya dipaksa nggak bisa kemana-mana Mang. Jadi kaki sih mau lari tapi kayak susah. Dia berkata apa? Mungkin ada ngomong Enggak apa Mang, gitu. cuman kayak ngelatiin aja. Cuman yang bikin saya takut tuh sinar birunya dari mahkotanya itu Mang. Sampai terang-terang loh. Cuman kayak semacam apa ya? Cuma ngeliatin saya aja. Cuman apakah itu mungkin isyarat atau gimana? Karena saya tidak melakukan sholat maghrib atau gimana saya merasa salah itu Mang. Nah itu tuh kepalanya begini Mang itu gitu ya, ombaknya tapi buntutnya nggak kelihatan sampai jauh sana sampai ke dalam Saking gitu tuh. besarnya ya. Iya saking besarnya nggak kelihatan, sampai lihat punggungnya aja Mang. Berapa lekukan itu tuh Mang, ada 3 atau 4 lekukan Mang. Dari penampakan itu tuh saya sampai astagfirullahaladzim. Nah itu baru tuh saya bisa jalan. Tapi yang anehnya pas ngilang ombaknya tuh masih. Saya mancing lagi Mang. Nah pas saya mancing tuh, pas sekitar dari tenggelamnya ular itu tuh, saya tuh nongkrong begini nih Mang, ada pesana. Saya nggak berani lihat dah, udah saya takut, saya merinding. Perasaan udah nggak karuan ya. Udah nggak karuan, saya ngelamun aja, diem aja. Nah itu tuh datang tuh orang tua Mang. Orang tua pakai bajunya hitam-hitam, bawa bambu panjang sama jaring. Wah, saya alhamdulillah ada temen itu tuh, ada temen, alhamdulillah ada orang tua ya. Perasaan kan dia lewat di belakang saya kan berarti menuju ke tempat jongor Mang. Tempat-tempat udang, sempat saya taruh udang. Pas mengambil udang, saya ke arah sana, ke arah bapak itu, cari bapak itu Mang. Pikir ada temen sih ya. Pas sampai ke jongor, kira-kira antara jongor sama tempat udang saya itu 20 meteran lah. Karena gelap kan saya nggak kelihatan ya, mungkin lagi gimana gitu tuh. Pas itu saya cari-cari, tadi ada bapak tuh kemana itu Mang. Saya semacam kayak tulang tuh, kayak lemes dedes, sampai saya duduk begini. Ya Allah, itu perasaan saya nggak karuan Mang. Mau nangis, mau ngejerit itu jadi satu Mang. Mau lari-lari kemana Mang. Mau ke sana takut yang ketemu itu, mau ke sana takut bapak tua nggak ada. Jadi saya tuh matok di tempat yang kembudang saya itu, duduk di situ aja nunggu kapal datang. Kebetulan sampai jam 12 tuh kapal datang Mang. Ada yang mau mancing lagi, rombongan yang grup jam 12 malam. Tukang kapal juga, Pak, kenapa Pak? Ada apa? Nggak ada apa-apa katanya. Turun, saya pulang Mang. Nah itu waktu sampai itu perasaan Mang. Dari Jongor ke darat itu waktu pertama kan cuma 9 menit. Itu perasaan lama pisan Mang. Kayak lama naik kapal tuh dari Jongor ke darat. Tadi kan 9 menit, kalau normalnya 9 menit, itu perasaan saya kayak lama pisan. Itu dilalanya di tengah mau ke Jongor aja itu kapal. Itu mesinnya mati Pak. Sampai Kartamnya bingung. Untung kalau Kartam kan udah pengalaman di jadi nelayan udah puluhan tahun Pak. Jadi bisa bersihin kapal. Itu bersihin kapalnya aja lama Pak, ada setengah jamnya. Bersihin kapal disela lagi, mati lagi. Sampai tukang kapalnya bilang, Pak sebetulnya ada apa aja. Saya diem aja nggak jawab. Udah Tam, nanti Tam ceritanya Tam, kata saya itu. Akhirnya anda dia buka katanya disela lagi, jalan itu sampai dari Jongor ke kapal ada setengah jamnya. Yang tadinya 9 menit tuh Pak, udah Mang.
saya naik ke daratan saya akhirnya dikasih teh manis, bukan putih, teh manis saya segar. Astagfirullahaladzim, saya masih kebayang masih sampai sekarang kalau kebayang itu masih merinding. Nah setelah saya pulang dari jalan itu perasaan saya ya, jam 12 malam itu dari pelabuhan ke rumah ke Kalijaga itu kayak sepi, kayak nggak ada angin, nggak ada apa sunyi, kayak nggak tahu, alamnya kayak beda. Saya pulang, perasaan gue nggak nyampe nggak nyampe dari pelabuhan. Biasanya kan paling 15 menit juga sampai dari pelabuhan ke rumah saya tuh. Itu nggak sampai nyampe. Nah akhirnya saya pulang ke rumah, buka pintu, masukin motor. Nah pulang tuh itu kayak perasaan kayak mual terus saya kasih air hangat. Saya bangun istri, Bu, kayak saya perasaannya nggak enak. Ya udah aja, makanya mancing jangan malam-malam. Makanya kalau mancing tuh jangan mancing lagi. Saya diem aja, nggak jawab ya, nggak ngomong apa, nggak ceritain kejadian yang di laut. Nah itu sehari setelah saya mancing tuh saya tidur tuh kayak perasaan kayak dihantui terus kayak perasaan ular itu tuh kayak ada lagi. Saya sampai tidur gak nyenyak, istri saya sampai, ya ada apa? Udah nggak apa-apa kata saya tuh ya. Itu anak-anak juga, udah ya jangan mancing lagi lah ya, udah nanti beli ikan tawar aja lah, nanti ikan patin aja lah belinya aja. 3 hari berturut-turut itu saya tidurnya nggak karuan, terus badannya lemes, terus sering muntah. Tuh itu 3 hari, terus ngimpinya juga kayak ngimpi kebayang-bayang terus kayak apa ya, kayak dihantui terus, kayak ularnya, kayak yang bikin saya masih terngiang tuh ininya nih yang mahkota yang birunya yang nyorot gitu tuh, berkilau tuh matanya mata merah gitu tuh. Nah ada teman lagi yang bilang coba dikasih minum air laut tuh. Akhirnya saya perasaan mual gitu tuh, dikasih minum air laut, tapi air lautnya yang biru, cuman sedikit lah, paling berapa sendok gitu tuh Akhirnya dikasih minum air laut barusan nih. Nah setelah minum air laut itu saya perasaan udah semacam normal gimana udah, tapi perasaan normal. Tapi untuk sekarang saya nggak berani mancing lagi udah kayak trauma udah. Kalau mancing malam udah trauma, sendirian trauma udah. Memang di daerah situ, di pelabuhan itu sebenarnya tempat apa sampai ada penampakan seperti itu ya? Jadi gini, kalau orang-orang Cirebon kan dulunya kan peninggalan barang-barang Wali Songo gitu, mungkin ya orang-orang Cirebon dulu benda-benda saktinya banyak dibuang di laut, dilarung di laut kalau kata orang Cirebon. Jadi mungkin benda-benda karomah orang-orang Cirebon sesepuh dulu, kalau keturunannya yang tidak bisa ngurus dilarungnya ke laut. Mungkin dampak dari itu mungkin. Nah jadi ada semacam petilasannya dari leluhur orang Cirebon yang dibuang ke situ. Jadi mungkin dampaknya makanya di laut ya identik dengan banyak hal mistis. Iya. Oke. Ya, satu lagi yang mungkin membuat saya dan subscriber juga agak ingin bertanya nih. Si siluman itu nggak memberikan apa-apa ya? Biasanya kan memberikan petuah atau omongan atau memberikan benda gitu ya. Itu nggak ada ya Pak? Enggak, kebetulan pas kejadian itu dia hanya menampakkan diri aja dengan gelombang yang agak besar, cuman menatap ke saya. Tapi yang bikin aneh, air yang sebelah sananya nggak ada gelombang. Nah mungkin asumsi saya hanya untuk peringatan aja nih bahwa saya itu ada, mungkin gitu. Jadi jangan sampai semacam berbuat kotor atau gimana. Jadi harus menghargai, minta permisi dulu sesepuh itu mungkin gitu. Kalau perasaan Pak Onong
istri juga sudah nggak menyukai Pak Onong Iya, mancing, iya, ya. iya. Dan pergi malam Jumat, Iya, orang ngaji, iya, malam mancing, iya, iya, iya. atau meninggalkan sholat mungkin. Mungkin, tentunya, Pak Onong. ya. Kebetulan hari itu pas perasaan tuh nggak inget hari, betul pas kejadiannya tuh. Pas kejadiannya, pas ingetnya tuh pas maghrib, pas teman itu pulang tuh baru inget malam Jumat tuh. Makanya iya saya tuh nggak sholat ngaji, pada teman-teman pada ngaji, pada Iya, apa. iya. Akhirnya hikmahnya ke saya memang iya saya tuh melalaikan kewajiban saya gitu tuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Makanya ya hikmahnya itu dia sama iya. Akhirnya mungkin sekarang Pak Onong ibadahnya lebih baik lagi ya. Ya setelah kejadian mudah-mudahan dulunya masih belang bentong ya, sekarang juga masih belang bentong, cuman dulunya cuman duhurnya aja, asalnya sekarang sih itu. Udah mudah-mudahan meningkat lah ya. ya insya Allah iya. Dan kegiatan memancingnya sudah berkurang Udah total sama sekali Mang Iyi, udah saya nggak berani gara-gara itu. gara-gara itu trauma, saya udah nggak berani mancing lagi, udah nggak berani udah. Paling saya kalau mancing juga, kalau mau mancing di laut juga paling pagi atau nggak sampai malam, nggak sampai maghrib saya nggak langsung pulang udah. Itu pun rame-rame mungkin. Udah rame-rame, harus nggak bisa sendiri, harus banyakan rombongan, udah kalau sendiri sih nggak berani. Trauma Mang Iyi. Ya, ya. Baik sobat Malam Mencekam, cerita yang menarik dan luar biasa tentunya yang dipaparkan oleh Pak Onong dari Cirebon. Tadi beberapa buah cerita, di depan juga bertemu ikan yang bisa meremelek ya katanya. Iya, Bisa ikan berkedip. gabus, iya. Oke sobat, itulah kisah dari kota Cirebon, kisah seorang pemancing Pak Onong di daerah Kalijaga. Saya cukupkan cerita ini sampai di sini. Kita akan sambung masih di daerah Cirebon. Dan untuk sobat yang berada di kota Cirebon mungkin memiliki cerita, berkomentar di bawah atau tuliskan di Instagram Malam Mencekam ya. Kami tunggu sekali untuk kehadiran Anda dan bertemu kami langsung di Cirebon. Terima kasih dari kami. Kita kembali ke Bandung bersama Abah Yudi. Oke, baik Mang Ei, terima kasih atas ceritanya, sangat luar biasa. Wah, kayaknya kepanasan di sana Mang Ei ya. Cirebon memang kota yang udaranya cukup panas. Oke, demikian sobat Malam Mencekam sekalian, dan tentunya chapter Cirebon ini akan terus berlanjut, dan nantikan kisah-kisah yang tidak kalah horor dan mencekamnya di chapter Cirebon berikutnya. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.